Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Maju umumkan Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Padahal seperti kita ketahui bersama bahwa Gibran ini merupakan kader PDI Perjuangan yang sudah mengusung bakal cawapresnya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam kontestasi Pilpres mendatang. Benarkah langkah Koalisi Indonesia Maju ini diambil demi mendapat dukungan Jokowi? Dan bagaimana dengan hubungan PDI Perjuangan jika Gibran menerima? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono, dan juga di studio telah hadir pakar komunikasi politik Profesor Lely Ariane dari Universitas Nasional. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bung Dev. Pagi Mas Radi. Selamat pagi, Bung gimana Dev, kabar? Sehat? selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Saya akan buka perbincangan kita pagi hari ini dengan pertanyaan, apakah Partai Golkar sudah ketok pintu ke PDI Perjuangan, Bung Dev? Kalau masalah ketok pintu itu adalah masalah komunikasi ya, antara ketua umum, apalagi yang sekarang masih dalam koalisi pemerintahan saat ini, itu rutin melakukan komunikasi. Jadi sebelum kita melakukan satu kebijakan politik strategis dalam pencalonan presiden yang juga melibatkan banyak orang dan juga banyak partai, pasti sudah ada rutin komunikasi antara sesama ketua umum gitu untuk berbagai macam hal. Artinya sudah ada perbincangan sebelumnya antara Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto, dengan Ibu Mega ya, begitu? Sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Sudah ada komunikasi secara rutin lah, termasuk berbagai macam hal. Tapi pada saat deklarasi kan, kalau pasangan bakal capres-cawapres biasanya bakal cawapres ini hadir begitu. Seperti yang kita saksikan Pak Muhaimin Iskandar pada saat dideklarasikan dengan Pak Anies hadir begitu. Lalu Pak Ganjar juga Pak Mahfudnya hadir. Nah, Mas Gibran ini kok nggak hadir semalam, gimana ceritanya tuh Bung Dev? Ya, kan ada pembicaraan yang melibatkan berbagai macam pihak, termasuk Mas Gibran juga sebelumnya. Kalau masalah kehadiran beliau pada saat deklarasi itu, memang kalau dari banyak orang ya, itu bisa diartikan berbagai macam. Tapi itu bukan berarti ini pembicaraan yang tidak melibatkan beliau. Komunikasi ini pasti sudah dibicarakan, diskusikan cukup panjang, dan juga komunikasi antara Mas Gibran dengan para ketua umum partai politik itu sudah berlangsung jauh-jauh hari, gitu, dan makanya akan segera deklarasikan rencananya hari ini, ya, nanti sore akan dideklarasikan, dan lalu kita akan daftarkan pada besok. Jadi nanti kehadiran Mas Gibran ini akan tampak begitu ke harapan publik pada saat deklarasi siang nanti, begitu ya Bung Dev ya? Iya. Nah, yang jadi pertanyaan juga apa sih sebenarnya pertimbangan Partai Golkar? Karena Partai Golkar ini yang saya lihat dan publik melihat sebagai penentu dalam Koalisi Indonesia Maju untuk menentukan bakal cawapresnya Pak Prabowo. Partai Golkar sendiri punya pertimbangan apa untuk memilih Mas Gibran? Kemarin memang Pak Erlangga sudah menjelaskan, tapi saya ingin dan publik juga ingin lebih rinci dan juga dengan penjelasan yang sangat rasional bagaimana Partai Golkar memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presidennya Pak Prabowo. Ya, pertimbangan itu juga sudah kita lampaui berbagai macam proses. Proses yang pertama itu melihat keberhasilan beliau sebagai wali kota. Kita lihat kemampuan beliau dalam bisa menarik suara khususnya dari generasi milenial, generasi Z, yang merupakan 50% dari demografi penduduk Indonesia. Terus juga bagaimana kemampuan dia untuk menggerakkan massa khususnya di generasi muda. Nah, hal inilah yang menjadi tolak ukur dan pertimbangan utama kita untuk menentukan pilihan ini. Dinilai sudah punya prestasi meskipun baru 2 tahun begitu ya di Solo sebagai wali kota, tapi nilai sudah punya prestasi yang banyak begitu dari Partai Golkar. Saya akan ke Bu Lely dulu deh kalau gitu. Bu, saya kan tanya tadi di awal ke Bung Dev, sudah ketok pintu atau belum? Kata Bung Dev komunikasinya tetap terus dijalin gitu. Tapi kalau menurut Anda sebagai guru besar komunikasi politik, apakah komunikasi politik yang sehat sudah dibangun oleh partai-partai di Koalisi Indonesia Maju termasuk Partai Golkar? Ya,
Pertanyaannya kuantitatif banget nih, apakah gitu, jawabannya iya atau tidak gitu kan. Jawabannya tidak. Tidak Jadi ya? tidak. Jadi gini, dalam komunikasi politik itu ada kulunuwun politik juga namanya ya. Kalau kita dengar dari apa yang disampaikan oleh Mbak Puan dan lain-lain, malam tadi kebetulan saya sama Kang Aceh, kita dari 2014, 2019 ngomongin Golkar juga di Kompas TV gitu kan. Jadi memang ya dinamika politik ini nampaknya geraknya begitu cepat, terutama menyangkut soal Gibran. Sampai kemudian teman-teman bertanya, Bu Leli katanya, apakah di partai politik itu seperti krisis kader? Saya kira sebenarnya enggak, apalagi Golkar sebagai partai yang sudah malang melintang di dunia persilatan politik ya. 32 tahun berkuasa, kadernya begitu banyak, termasuk Mas Dep ini ketua umumnya sendiri, dan terakhir kita seperti melihat sosok Ridwan Kamil yang akan dimajukan gitu. Sebab kalau dibicara soal pengalaman politik sebagai wali kota, Ridwan Kamil lebih berpengalaman gitu kan. Jelas. Ketua umum juga sebagai organisatoris yang juga membangun partai Golkar barangkali dianggap, termasuk bapaknya Mas Dep gitu kan, adalah tokoh-tokoh yang begitu potensial untuk muncul ke permukaan. Tapi kemudian orang seperti melihat kenapa partai politik ini seperti kehilangan kader gitu. Seperti krisis kader. Kenapa tidak mau mengangkat kadernya yang meretrokrasi, yang dari bawah berdarah-darah membangun partainya. Kalau tadi dijelaskan karena bisa mendekati anak muda, yang sosok lain juga bisa mendekati anak muda. Kita udah melihat semua tuh, semua klausul itu. Oh ternyata Gibran. Nah, kenapa Gibran? Ya karena Gibran ada relasi patron klien dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi kenapa approving raffle-nya adalah lebih dari 82%. Nah ini dinamika yang dilihat memang karena setiap yang ingin maju pasti ingin menang. Jadi kita melihatnya dari dua sisi nih. Dua-duanya kita akomodasi untuk menguatkan asumsi politik mereka. Artinya itu juga realistis bagi mereka karena partai politik itu kalau ingin maju, ya itu membentuk partai politik pun ingin merebut dan mempertahankan kekuasaan. Artinya apapun bisa mereka lakukan, termasuk lintas partai, silang saling dalam politik. Ini dinamika yang biasa juga terjadi. Jadi akomodasi terhadap Gibran, saya pikir itu lebih pada karena dia adalah putranya Pak Jokowi yang dianggap punya kompetisi lebih luas ketimbang yang lain-lain karena di belakangnya ada Pak Jokowi. Tentu mesin partai nggak bisa kita abaikan. Golkar juga pasti akan mati-matian bergerak bersama partai-partai koalisi lainnya. Indonesia Maju itu Mas Radi. Yang penting sekarang ini alasan itu harus dikemukakan kepada para pencinta Golkar yang sebagai suara nomor 2 loh di parlemen, suara terbesar nomor 2. Jadi penjelasan itu di lapisan bawah karena murid-murid saya, mahasiswa saya juga banyak juga adalah anak muda Golkar gitu kan. Artinya ini perlu penjelasan yang lebih fair lah. Gitu. Oke, nah ini yang tadi saya tanyakan juga ke Bung Dev. Bagaimana Partai Golkar menjelaskan kepada publik yang lebih rasional. Nah, saya tangkap tadi pembicaraan dari Prof. Leli adalah yang rasional adalah Partai Golkar memilih Gibran Rakabuming Raka karena ada relasi patron klien dengan Pak Jokowi yang saat ini juga masih punya tingkat keterpilihan yang sangat tinggi. Nah ini akan ditransformasikan kepada Gibran Rakabuming Raka ketimbang Partai Golkar berbicara bahwa Gibran ini sudah punya prestasi atau sudah punya karena ternyata kader Golkar yang lain lebih banyak itu, yang lebih berprestasi juga kan kalau lihat dari dinamika itu. Dan yang kedua ini masuk juga pada konsep etika komunikasi politik, bukan etika politik saja tapi etika komunikasi politik. Jadi kulunuwun politik yang kita maksudkan biasanya kan ada petata petiti lebih dulu, berpantun dulu untuk masuk melodinya kepada partai utama dari di mana orang itu. Saya pikir PDIP sebagai partai politik yang dianggap punya banyak kader juga gitu kan, pasti bahagia jika kader-kadernya dilirik oleh partai banyak lain. Tinggal bagaimana kulunuwun politik yang dilakukan itu. Kalau melihat dari apa yang dinyatakan Mbak Puan mengatakan belum ada tuh untuk ini pernyataan dia mundur atau tidak belum ada katanya kan. Jadi kita harus mempertemukan juga nih pernyataan dari banyak elit politik karena mereka adalah modeling. Modeling Mas Dep ini adalah modeling, tokoh Pak Prabowo adalah modeling, Mbak Puan juga adalah modeling. Yang semua tingkah laku politiknya, narasi politiknya, verbal maupun non verbal itu akan menjadi contoh bagi orang di luar ya, bagi mereka yang memperhatikan bagaimana elit ini mempertontonkan
pertunjukan politiknya di panggung politik depan maupun belakang. Ya. Itu intinya. Ya, nah sayang sekali pagi hari ini kita belum bisa menghadirkan PDI Perjuangan PDIP. begitu Bu. Saya pikir sebenarnya PDI Perjuangan yang sangat bisa menjawab hal ini, apakah memang menerima atau masih ada pertimbangan lain begitu. Nah, dari bahasa saya menerima ini apakah nanti langkah politiknya adalah mengeluarkan Gibran dari PDI Perjuangan atau merelakan tetap menjadi kader PDI Perjuangan dan berkontestasi di kubu sebelah begitu. Tapi saya punya pertanyaan lagi, Bung Dev, ini apakah Partai Golkar seperti yang kami bicarakan tadi di studio dengan Prof. Lely akan berbesar hati kepada publik, termasuk juga simpatisan-simpatisan Partai Golkar yang menyebar di seluruh Indonesia, bahwa memilih Gibran ini adalah karena ada korelasi yang sangat kuat dengan Pak Jokowi dan bukan semata-mata hanya prestasi Gibran, karena baru 2 tahun menjadi wali kota juga saya kira kader Golkar banyak yang jauh lebih mumpuni dari itu. Ya, pandangan itu tentu tidak bisa dilepaskan ya, apalagi dengan isu yang disebar tentang dinasti politik segala macam. Akan tapi ya dapat saya sampaikan bahwa pemilihan kami terhadap Gibran itu tidak semata-mata hanya melihat beliau itu adalah putranya presiden. Kalau itu bagi saya atau bagi kami itu hanya ya karena beliau lahir dari keluarganya presiden. Jadi kita belum melihat kemampuan dan kepiawaian beliau dalam memimpin suatu roda pemerintahan sehingga bisa mensupport dan juga memiliki ide-ide dan konsep-konsep terbaru untuk bagaimana mengoptimalkan semua daya juang yang dia miliki untuk tercapai tujuannya, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat secara umum. Begitu. Ya, lalu kalau pertanyaannya, kalau dia dianggap mempunyai ide dan konsep terbaru, apakah Mas Gibran sudah presentasi di hadapan Golkar? Jadi muncul pertanyaan itu loh. Boleh dijawab. Nah, masalah itu kan komunikasi antara Mas Gibran dengan Ketua Umum dan juga elit Partai Golkar yang merupakan representasi Partai Golkar, karena dan mereka lah yang menyampaikan, pimpinan partai yang menyampaikan kepada kader Partai Golkar, ya baik secara tingkat nasional ataupun tingkat daerah, untuk mengapa kita mengambil pilihan politik seperti ini. Oke. Iya. Saya punya pertanyaan spesifik juga Bung Dev, sebagai Anda sebagai kader Partai Golkar. Yang menguat juga sebelumnya namanya kan ada Pak Erick Thohir nih di Koalisi Indonesia Maju untuk dijadikan bakal cawapres. Kenapa nggak Pak Erick aja sih gitu loh? Banyak pertanyaan publik yang akhirnya menjurus ke sana, kenapa nggak Pak Erick aja sih gitu? Ya, itu ada pandangan-pandangan kita, dan kita kan semuanya kan dibahas di tataran para ketua umum Kim ya, dan itu kita sepakati, para tataran ketua umum itu sudah menyepakati bahwa yang terbaik saat ini untuk pasangan dengan Pak Prabowo adalah Mas Gibran. Oke. Ya. Tolong ukur terbaik itu bagaimana, Bung Dev? Ya. Yang terbaik dari yang terbaik itu, karena Pak Erick juga, wow, siapa yang tidak tahu begitu kan, Pak Erick Thohir misalnya, atau Pak Sandiaga Uno, Bung Ridwan Kamil sebagai kader Partai Golkar yang luar biasa punya banyak prestasi. Atau Bu Hovifah sekalian. Atau Bu Hovifah sekalian. Supaya tidak banyak pertanyaan gitu kan. Nandingin NU yang sebelah. Titipan masyarakat loh Bung Dev. Kan Bu Hovifah juga sebagai representasi Nahdlatul Ulama yang juga sangat ingin direbut oleh Pak Prabowo suaranya di Pilpres nanti. Gimana Anda menjelaskan ini? Ya, banyak pertimbangan yang tadi saya sampaikan lah ya. Ada hal-hal yang bisa saya sampaikan sekarang, ada hal yang memang belum terlebih dahulu. Strategi ya Bung Dev ya? Ini bagian dari strategi. Mas Radit, Bung Dev, ya, kita merasakan ini. Karena kalau berdasarkan hasil survei gitu kan, Mas Gibran ini kan diurutkan ke-8 ya untuk hasil survei elektabilitasnya itu 1. Dan tertinggi itu kemarin dilakukan simulasi oleh berbagai lembaga survei yang kredibel. Kalau saya lihat kredibel karena 30 tahunan juga saya melihat bagaimana perkembangan lembaga survei. Artinya ternyata ketika disandingkan sama Erick Thohir itu elektabilitasnya lebih tinggi. Tapi Mas Gibran juga ketika dicoba disimulasikan jadi tinggi juga gitu kan. Nah tapi ada yang lebih tinggi maksudnya. Nah soal prestasi ini yang tidak bisa dijelaskan secara gampang sama anak-anak muda.
Ya, Sebab secara mereka gampang dan kritis rasional, Bu. dan rasional karena ya, mereka kritis. Mereka bilang Ridwan Kamil itu kader Golkar, prestasinya wali kota dan gubernur. Dan Ya. ingat, ini bukan sesuatu yang gampang untuk dijelaskan, terutama di kelas-kelas politik dan kelas-kelas komunikasi politik ya, karena mereka adalah calon pemilih muda, pemilih milenial, Ya. pemilih Gen Z yang kita perhitungkan akan menyusur suaranya Mas Gibran. Oke. Tapi ingat, kalau lembaga survei itu sebenarnya yang didekati oleh lembaga survei itu kan yang proaktif adalah lembaganya Mas Radi. Ya. Tapi kalau nanti di bilik suara, yang aktif itu adalah pemilihnya. Oke. Nah, kalau pemilihnya masih belum bisa menerima penjelasan dari Bung Dev yang dibilang tadi berprestasi, Ya itu. ya sudah karena yang didengar oleh publik selama ini Mas Gibran juga program-programnya belum dijelaskan seperti Prof Mahfud misalnya, Ya, sama lagi ya. Nah, Caimin, itu yang akan saya tanyakan Pak berikutnya. Anies dan sebagainya. Ya, gitu. kalau dari kubunya Mas Anies dan Gus Muhaimin gitu kan, Iya. mengusung tema perubahan jelas begitu ya. Dan Pak Ganjar juga dan Prof Mahfud ini reformasi hukum dan supremasi hukum tetap ditegakkan gitu Bahkan ya. visi misi sudah dibawa Berantas ke korupsi. KPU. Nah, ini untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran agendanya keberlanjutan, tapi keberlanjutan yang bagaimana saya akan tanyakan nanti ke Bung Dev. Apa penjelasan yang paling rasional, program visi misi yang paling rasional akan dijelaskan oleh Prabowo Gibran nanti di Pilpres 2024 setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Bung, tadi kalau pasangan-pasangan lain gitu, Anies Muhaimin dengan agenda perubahan dan rinci sudah ada beberapa visi misi bocoran yang sudah diungkapkan kepada publik, lalu juga Ganjar Mahfud yang menegakkan supremasi hukum, memberantas korupsi dan lain-lain begitu ya. Ini sudah terperinci begitu. Kalau dari Pak Prabowo kan memang mengusung keberlanjutan, tapi keberlanjutan seperti apa? Apa hanya keberlanjutan keluarganya Pak Jokowi di Pilpres nanti untuk menjadi pemimpin di 2024, Bung Dev? Ya, yang pasti bukan itu lah ya. Iya. Ini kan kita kan sebuah negara demokrasi Ya, oke. yang berdasarkan hukum. Nah, gini, keberlanjutan yang dimaksud oleh Pak Prabowo itu memang ya tentu berkaitan dengan pemerintahan Presiden Jokowi hari ini. Oke. Karena masih banyak program-programnya yang belum sepenuhnya selesai, yang masih butuh penyelesaian dan juga penyempurnaan dan perbaikan ke depannya. Dan itulah yang kita usung ke depan untuk bisa merampungkan semua program-program tersebut hingga dampak efeknya itu bisa terasa secara jangka panjangnya ya, dan juga kebermanfaatannya itu juga terasa ke seluruh masyarakat dan juga untuk menaikkan posisi Indonesia di dunia global. Oke. Nah, program-program seperti pembangunan apakah itu food estate kah, atau apakah itu kedaulatan energi, kedaulatan konektivitas internet, terus juga peningkatan kualitas pendidikan, hal itu semua saling berkaitan. Dan itu yang semua sudah dirintis oleh pemerintahan ini selama 10 tahun dan juga adalah keberlanjutan juga akan program-program yang telah dirintis oleh pemerintahan sebelumnya, dan ini akan terus kita selesaikan sehingga rampung dan juga sempurna ke depannya. Oke. Kalau ngomong program visi misi, kita juga tidak bisa terlepas dari pertarungan politik ya. Pertarungan politik pemilu dan Pilpres ini sangat kuat gitu Bung Dev di Pulau Jawa. Kalau kita lihat di Jawa Barat, di Jawa Tengah apalagi, lalu juga di Jawa Timur. Kalau berbicara Mas Gibran kan ini tokoh Jawa Tengah ya. Beliau ini wali kota Solo yang juga tokoh dari kota Solo gitu. Nah, dari representasi Mas Gibran, kalau Pak Prabowo saya yakin unggul di Jawa Barat. Nah, Jawa Tengah dan Jawa Timur ini yang jadi pertarungan luar biasa nanti untuk Pilpres. Strategi dari Partai Golkar mengusung Mas Gibran, apakah memang ingin mengoptimalkan suara di Jawa Tengah dan juga mungkin sebagian di Jawa Timur, tapi hal yang paling ingin dicapai dari dari Mas Gibran dari pertarungan di Pilpres nanti di Pulau Jawa? Ya, tentunya kita berharap aura dan juga karisma daripada Mas Gibran itu benar-benar terasa ya, radiasinya itu bergejolak sampai dengan seluruh Indonesia. Kenapa kita kan tidak bisa hanya melihat provinsi per provinsi, wilayah per wilayah, karena untuk kita bisa memenangkan Indonesia ini harus mendapatkan dukungan suara dari seluruh rakyat Indonesia. Ya, memang
ada basis-basis tertentu yang sulit untuk kita bisa menangkan. Nah, akan tapi terus kita optimalkan dengan lebih memperkuat jaringan-jaringan, baik jaringan partai politik ataupun juga relawan-relawan yang sudah terbentuk dan sudah berjalan bekerja se-Indonesia. Ya, Prof. Eli, Jawa Tengah kan pertarungannya cukup kuat karena Mas Ganjar tokoh Jawa Tengah, sekarang Mas Gibran Jawa Tengah, PDIP juga Jawa Tengah ini jadi kandang banteng ya, jadi kandangnya PDIP. Mampu nggak sih nanti Mas Gibran ini menyaingi suara Mas Ganjar di Jawa Tengah dan juga mungkin sebagian suaranya Mas Anies juga di Jawa Tengah gitu? Ya, realitas politik yang ada itu memang menunjukkan Jawa Tengah itu adalah kandang banteng. Ya. Jadi kandang banteng artinya bukan kandangnya Mas Ganjar, bukan kandangnya Pak Jokowi, bukan kandangnya Gibran, gitu kan? Artinya mesin politik nih benar-benar. Mesin politik benar-benar ini kuat, media komunikasi politiknya adalah organisasi. Oke. Kan? Nah, artinya apa? Dulu ini kita bisa melihat ya hitung-hitungannya. Ketika Ganjar mau maju, waktu itu suaranya baru 6%. Ini teman-teman dari Jawa Tengah nih langsung mengirim hasil survei mereka, penelitian mereka kepada saya. Kan itu nilai elektabilitasnya Ganjar hanya 6%. Tapi kemudian PDIP bergerak langsung naik 60%. Berarti kan 10 kali lipat. Nah, 10 kali lipat. Demikian juga dengan Pak Jokowi. Jadi komposisi kemenangan legislatif di PDIP itu di Jawa Tengah, yang nomor 1 juga di Jawa Tengah, itu diikutin oleh kemenangan Pak Jokowi. Artinya memang sampai detik ini hasil survei Litbang Kompas bulan Mei, termasuk responden yang mengaku Nadlin sekalipun dari berbagai wilayah di Indonesia ini, yang 61,7% menurut hasil Litbang Kompas, itu 22,8% memilih PDIP. Nah, artinya dalam kelompok marginal yang seperti apapun, PDIP itu ingin disinkronkan dengan Mas Ganjar kah, Pak Jokowi kah, atau Gibran kah, tetap orang mengkonotasikan Jawa Tengah itu sebagai banteng. Kandangnya banteng, jadi bukan kandang ketiga tokoh ini gitu kan. Artinya kalau memang jadi Mas Gibran nanti, mesin organisasi memang harus masih bekerja. Kita percaya pada Golkar ya, karena saya pernah berpikir gini, Golkar itu 32 tahun berkuasa kemudian turun dicaci maki, hasilnya tetap nomor 2. Jadi kepercayaan publik tetap tinggi loh. Berbeda dengan Demokrat, 2014 ketika turun ke nomor 4, 2019 turun lagi ke nomor 7 kan. Artinya mesin partai, organisasinya terutama Golkar dan Gerindra juga cukup tinggi. Barangkali justru yang menggerakkan itu adalah mesin partai nantinya, bukan Gibrannya sendiri. Kita senang nih anak-anak muda menjadi powerful dalam berbagai segmentasinya, baik pemerintah maupun usaha. Kita menyaksikan bagaimana anak muda sukses sehingga bisa jadi menteri, Mas Nadiem misalnya ya, dengan startupnya, artis-artis juga semuanya muda-muda sukses. Tapi kalau soal kepemimpinan pada level negara, nah itu memang masih banyak pertanyaan dan saya juga belum mampu menjelaskan secara tuntas, meskipun saya belajar ilmu ini menjadi dosen selama 33 tahun ya. Belum bisa itu saya jelaskan secara tuntas. Ini pakai teori apa ya? Apa pakai teori komoditas petisisme, meminjam teorinya ekonomi, jadi tentang siapa memilih siapa, menggunakan apa, yang dijual apa misalnya. Apakah ini momennya untuk menjelaskan teori itu? Barangkali saya akan melakukan penelitian kalau Gibran jadi dideklarasi. Nah ini makanya yang saya tadi bilang secara rasional dari berbagai teori politik begitu ya. Ini mau masuk yang mana teorinya, ini masih membingungkan begitu ya untuk menjelaskan. Tapi memang apakah boleh? Ya boleh. Ya memang jadi boleh. Disiapkan boleh gitu kan. Tapi kan teori yang rasional teori itu tadi kan, ya itu yang belum bisa dijelaskan. Tapi saya punya pertanyaan begini, Prof. Eli, kita ngomongin PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ini kalau kita lihat akhir-akhir ini menanggapi Mas Gibran yang katakanlah dicolong begitu ya sama kubu sebelah gitu ya. Jadi bakal calon wakil presidennya Pak Prabowo itu begitu tenang begitu. Saya lihat memang statementnya juga tidak terbawa emosi, tidak frontal gitu. Nah, apakah ini juga akan jadi justru titik balik dan bagi PDI Perjuangan dan juga justru akan mendegradasi keterpilihannya Pak Prabowo dan Gibran malah nanti? Ya, saya lihat dua-duanya tenang sebenarnya, baik PDIP maupun Mas Gibran, karena positioning mereka itu ya masih dalam satu partai. Jadi mereka juga harus menjaga marwah
partai politik mereka itu sendiri kan. Berbeda halnya ketika misalnya sudah ada keputusan bahwa Mas Gibran mundur dari PDIP atau tidak mundur, tapi PDIP memberikan keikhlasan, keriduan, silakan ini kan kader kami bangga malah kader kami dipergunakan oleh partai lain yang mungkin kekurangan kader gitu kan. Jadi sarkasme politiknya kan seperti itu ya. Nah, dinamika seperti inilah yang harus dilihat nanti oleh Pak Prabowo dan teman-teman, termasuk Golkar. Kita percaya nih Golkar malang melintang di dunia politik ini, bukan orang-orang yang gampang untuk memuluskan sesuatu, kecuali memang kepentingan politik mereka sudah bisa mereka baca. Nah itu dia. Nah ngomong-ngomongin kepentingan politiknya nanti Bung Dev, ngomong-ngomong Mas Gibran ini akan dijadikan kader AMI katanya, betul ya? Ya itu masih diskusi, belum tahu persisnya seperti apa, kita lihat proses sejauh mana. Tapi sambutannya Mas Gibran sendiri untuk kan memang ada pembicaraan ke arah sana gitu dari kemarin dari Partai Golkar. Sambutannya sejauh ini bagaimana untuk Partai Golkar? Ya beliau sangat welcome terhadap Partai Golkar dan sangat apresiasi akan move politik dan juga dukungan yang disampaikan kepada beliau. Dan selanjutnya gimana kita lihat perkembangannya lah dalam beberapa hari ke depan. Kalau PDI Perjuangannya nggak ngelepas gimana Bung Dev? Kira-kira nanti Partai Golkar akan melangkah ke depan? Pinjam pakai aja. Misalnya nih ini bukan lahan soalnya, kalau lahan bisa sebetulnya. Ternyata tapi ini kan orang ya. Bu Mega tidak bisa karena Mas Gibran ini kader PDI Perjuangan, bahkan ayahnya pun kader PDI Perjuangan. Nah, Partai Golkar gimana tuh kalau begitu? Orang Kaisang aja udah. Ya kalau gitu panjang lagi, itu mesti ditanya langsung kepada Ketua Umum. Berarti pembicaraannya pimpinan gitu ya? Ya, gitu nggak bisa level saya yang jawab. Gitu. Ya nanti. Bung Dev kehilangan kata-kata dia. Iya, kata-kata. Pinter Bu Leli namanya juga pakarnya ya. Tahu. Karena ya begitu, karena memang kalau memang ini saya yakin ya sejak semalam saya perhatikan PDI Perjuangan belum ada statement yang lebih eksplisit gitu soal Gibran ini diusung oleh Pak Prabowo dan Partai Golkar juga dan Koalisi Indonesia Maju. Saya tapi menduga restu Pak Jokowi udah muncul ya. Ya, restu sudah muncul. Nah, saya menduga PDI Perjuangan ini sedang juga menyusun strategi apa yang harus dilakukan supaya nanti ke depannya ini juga tidak tidak menjadi bumerang tersendiri buat PDI Perjuangan gitu. Nah, saya ingin tanyakan soal PDI Perjuangan begini Prof. Leli. Kemarin ini kan banyak narasi yang mengatakan bahwa Pak Presiden Jokowi bahkan sempat dibilang petugas partai gitu ya. Lalu juga Pak Ganjar juga banyak dibilang petugas partai. Nah, apakah narasi-narasi seperti ini yang akhirnya membuat Pak Jokowi dan keluarganya juga sudah tidak usah di PDIP saja? Iya. Gitu. Keluar saja dari PDIP, kita bukan petugas partai tapi kita juga punya sikap sendiri di luar partai. Sebenarnya narasi petugas partai itu jauh sebelum Pak Jokowi menjadi presiden. Tapi waktu itu tidak dipermasalahkan karena era media sosialnya belum begitu terbuka ya. Kemudian ketika semua orang bisa menjadi wartawan gitu, apapun yang dinyatakan oleh Bu Mega dan organisasinya PDIP itu kan dengan mudah bisa tersebar. Lalu kemudian orang mendeskripsikan, mengasosiasikan pernyataan itu dengan simbol-simbol figur yang kemudian dianggap ini sudah dipilih oleh rakyat, kok Anda anggap sebagai petugas partai juga. Nah, ini yang tidak boleh dilupakan. Golkar pun, Demokrat pun, atau partai lain manapun, misalnya ketika ada kadernya yang menjadi petinggi, termasuk presiden, gubernur, wali kota, kan dia tetap menganggap itu kadernya. Jadi petugas partai itu ada simbol yang digunakan secara internal sebenarnya. Dan itu tidak apa-apa, tapi ketika dia terbang keluar gitu kan, muncullah argumentasi politik yang menyasar seolah-olah diperbudak lah, segala macam itu lebih gitu ya. Disitir dan sebagainya, diatur, kacung lah segala. Tapi kan realitasnya Pak Jokowi melakukan itu Kak. Enggak, saya kira dia tidak mengutamakan PDIP. Saya lihat menteri-menterinya coba lihat berapa banyak yang dari PDIP dibandingkan partai lain. Bahkan ketika 2014 kita ngomong di sini nih sama 2014 ketika Pak Jokowi terpilih jadi presiden, waktu itu kan ada Indonesia Hebat sama Koalisi Indonesia Hebat sama Koalisi Merah Putih waktu itu.
Golkar adalah bagian dari koalisi Merah Putih. Padahal berdasarkan undang-undang susunan dan kedudukan DPR MPR, seharusnya yang menjadi ketua DPR waktu itu adalah PDIP sebagai peraih suara terbanyak. Tapi serta-merta teman-teman yang mengepung PDIP ketika mengusung Jokowi ini menganggap ini presidennya udah Pak Jokowi yang kepilih. Sekarang kita rebut nih DPR. Sehingga yang jadi siapa waktu itu? Setia Novanto kan dari Golkar, lalu wakilnya Gerindra, PAN dan PKS dan seterusnya. Ini dinamika politik yang bisa dibaca karena memang politik itu by design loh. By design. Bukan by accident. Tapi nanti bisa jadi accident kalau salah. Oke, menarik sekali untuk kita tunggu juga langkah selanjutnya apa dari Partai Golkar. Tapi saya punya pertanyaan terakhir, Bung Dev, nanti benar dideklarasikan hari ini ya, berarti ya, jam berapa itu kira-kira? Jam 2 ya Bung Dev? Benar jam 2? Gelora ya? Kita lihat, saya juga belum memegang, soalnya saya lagi di dapil jadi saya nggak tahu. Tapi yang jelas hari ini ya? Caranya hari ini deklarasi. Hari ini deklarasi siang hari begitu ya. Nanti tempatnya juga akan menyusul. Sudah ada tempatnya, Bung Dev? Informasinya di mana? Informasi terakhir kalau nggak salah sih di JCC ya. JCC, oke. Harusnya Bung Dev mendampingi Mas Gibran loh, sama-sama anak muda gitu. Pegangan ada banyak tangan kok, gitu. ada banyak yang dampingi lah. Biar nanti dibimbing sama Prof. Leli langsung. Baik, ini yang menarik juga kita tunggu langkah selanjutnya, dan yang menarik juga sikap dari PDI Perjuangan, Bu Leli, sampai detik ini belum muncul. Bagi sampai siang kami, kita tunggu ya? Ya, bagi kita publik juga harus tahu apa langkah selanjutnya dari PDI Perjuangan. Sayang sekali tidak bisa hadir hari ini, tapi kami juga sudah menghubungi tadi dari PDI Perjuangan, tapi belum bersedia untuk berdialog bersama kami pagi hari ini. Baik, terima kasih Prof. Leli. Sama-sama. Komunikasi politik dari Universitas Nasional, juga Bung Dev Laksono, Ketua DPP Partai Golkar. Kita tunggu langkah selanjutnya buat anak muda lainnya di Partai Golkar mengusung Mas Gibran dan Pak Prabowo nanti. Makasih, Bung Dev, sehat selalu.